bahwa Nasdem itu hanya bagian dari strategi untuk Anies tidak menjadi presiden. Mungkin Anda bisa menerjemahkan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber dimanapun Anda berada, jangan lupa bahagia. Bahagia itu penting. Kali ini saya ingin mengungkap politisi seorang Presiden Jokowi. Beliau memang politisi tulen yang mengadopsi gaya politik Jawa atau ilmu kejawen. Beliau pernah menyampaikan, jadi orang itu harus bisa ngeluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa jaji, sugih tanpa banda. Dan ilmu itu diterapkan betul dalam arah gerak politik Pak Jokowi. Termasuk ketika hari ini Pak Jokowi menguasai semua partai politik tanpa memiliki dalam arti owner partai politik. Itu ngeluruk tanpa bala, sugih tanpa jaji, atau kaya tanpa harta. Kemudian yang akan kita bahas kali ini adalah apakah Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh betul-betul berkonflik karena Pak Surya Paloh mencalonkan Anies? Ini pertanyaan. Beliau beberapa kesempatan termasuk dalam rangka peresmian kantor Nasdem menyampaikan Pak Surya Paloh itu seperti kakak, sahabat, suka saling curhat. Hubungan sahabat itu hubungan istimewa, dan Pak Jokowi bukan karakternya untuk bermusuhan dengan sahabat. Dengan lawan saja Pak Prabowo dirangkul, dalam arti lawan politik atau lawan kontestasi. Nah, ini dengan Pak Surya Paloh, beliau sahabat dekat. Apakah betul-betul ada kemarahan di Pak Jokowi terhadap Bang Surya Paloh? Kalau kacamata saya melihat, itu bukan kemarahan, tapi itulah politik, seni membangun kemungkinan. Kemungkinan yang diharapkan oleh Pak Presiden Jokowi adalah bagaimana estafet kepemimpinan ke depan yang mau melanjutkan fondasi pembangunan yang sudah direncanakan, yang sudah dikerjakan 10 tahun oleh Pak Presiden Jokowi. Termasuk kaitannya dengan ekspor yang dihentikan dalam rangka kedaulatan energi yang sering disampaikan Presiden adalah nikel. Itu jangan sampai tidak dilanjutkan, karena Pak Jokowi udah tahu betul, dihitung, oh ini ternyata negara ini butuh saatnya Indonesia mandiri. Lah Pak Jokowi itu khawatir di Indonesia ke depan dipimpin oleh orang yang tidak punya kredibilitas dalam tanda kutip, punya komitmen besar terhadap NKRI, yang khawatir dipimpin oleh orang yang tidak memiliki komitmen untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan rakyat Indonesia secara makro. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dalam rangka untuk menyambut 100 tahun Indonesia merdeka menjadi terbengkelai, termasuk pembangunan ibu kota negara. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, Pak Jokowi terlibat aktif dalam transisi kepemimpinan di 2024. Artinya Pak Jokowi sangat berharap ke depan dipimpin oleh yang beliau sebut berambut putih. Itu jelas eksplisit mengarah kepada Bapak Ganjar Pranowo.
artinya tidak cocok dengan Anies Baswedan karena memang kontra ya, memang ini antitesisnya Pak Jokowi. Bisa jadi nanti akan merusak tatanan yang sudah dibangun sedemikian hebat di tengah resesi global pun ekonomi kita masih bertahan. Itu nyata, fakta, itu real. Dan ini jadi kepentingan besar Pak Jokowi. Dan curhatan itu ya, kembali ke Bang Surya Paloh, disampaikan ke Bang Surya Paloh. Sehingga sederhananya begini, Pak Jokowi dengan Bang Surya Paloh sepakat untuk Indonesia ke depan harus dipimpin oleh orang yang punya kredibilitas. Tapi kalau Anies gimana? Anies kurang tepat, figur yang tidak representatif Presiden Jokowi, sehingga daripada dideklarasikan oleh PKS, lebih baik dideklarasikan oleh Nasdem. Persoalan besok punya teman koalisi jadi nyapres atau tidak itu kemudian hari persoalannya, bukan hari ini. Ini analisa, inilah canggihnya Pak Jokowi. Ini tidak bahwa Nasdem itu hanya bagian dari strategi untuk Anies tidak menjadi presiden. Mungkin Anda bisa menerjemahkan sendiri. Ini politik, semua serba mungkin, semua adalah seni. Tapi yang terpenting dari politik ini adalah bagaimana kemudian negara tercinta kita, Indonesia, harus menjadi negara yang menjalankan amanah para pendiri bangsa yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Abadi jaga NKRI, saya Bas Rosadi, dan ini sifatnya hanya opini. Dan yang terpenting jaga NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.